Oke guys, welcome back to Cakra Diva Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Battle Shock The Heaven Season 5 episode ke-204. Oke, kita review tipis pembahasan episode sebelumnya di mana Shoyan sudah benar-benar berhasil memusnahkan sisa jiwa Beilong sehingga Raja Naga Utara itu benar-benar terlahir kembali sebagai boneka manusia kelas Doseng Shoyan yang baru. Nah, karena kekuatan Beilong terlalu jauh dengan versi aslinya, Shoyan pun membawanya ke kolam petir void untuk menyerap kekuatan petir hitam sebanyak mungkin. Tidak hanya Beilong, Yua pun turut keluar dan melahap kekuatan petir hitam yang membuat kekuatan Shoyan ikut meningkat sampai ke ranah apa? Iya, yang benar Shoyan itu naik bukan ke bintang 4, melainkan ke bintang 5 Doseng ya. Emang sengaja nih, kita mau ngetes nih kalian, siapa yang benar-benar serius berkultivasi atau cuman mantengin BTTH buat ngelihat kanjeng aja. Nah, baru setelah peningkatan kekuatan sudah selesai, Shoyan mau Chow dikejutkan dengan kemunculan 9 guntur emas yang merupakan golongan guntur pil tingkat tertinggi sepanjang sejarah di benua Doki. Gimana cerita selanjutnya? Langsung aja kita terobos. Shoyan sebagai kang obat keliling tingkat tinggi jelas terkejut melihat pemandangan 9 guntur emas karena fenomena ini biasanya hanya muncul sebagai tanda kelahiran pil emas alias pil obat tingkat tertinggi yang pernah ada di benua Doki. Kalau saja kekuatan guntur di benua Doki ini diberikan peringkat seperti halnya api surgawi, 9 petir emas mungkin akan menempati 3 jajaran petir peringkat teratas, seperti halnya api teratai pemunian iblis atau api pelahap kekosongan. Ketika petir ini muncul, dunia akan gonjang-ganjing dan bahkan elit Doseng pun dapat diubah menjadi debu jika menyentuh petir ini dengan sembrono. Yua yang emang lagi hobi mukbang langsung bergerak seolah tidak sabar ingin melahap kekuatan petir tertinggi tersebut kalau tidak buru-buru dihentikan oleh Shoyan. Shoyan tidak mau bertindak gegabah karena meskipun naga emas yang begitu gagah di depan mereka ini sedang tertidur, dia dapat merasakan betapa aura yang dipancarkannya tidak lebih lemah daripada ahli Doseng tingkat 7. Shoyan sudah berusaha tenang dan menenangkan Yua agar tidak mengganggu si naga emas, namun beberapa saat kemudian naga-naga hitam yang ada di sekeliling naga emas itu justru meraung marah seolah tidak mau tempat peristirahatan raja mereka didekati oleh manusia hina. Melihat raungan kemarahan itu, Shoyan langsung waspada dan bergegas menjauh, sementara Yua hampir saja ngeplok mukbang lagi ketika berniat untuk melahap seluruh naga hitam yang mengejar mereka. Tapi sebelum roh api itu benar-benar melahap guntur hitam, Shoyan sudah lebih dulu berkedip muncul dan mengangkutnya menjauh sambil mengomeli Yua agar tidak mencari gara-gara dengan para naga petir ini. Yua balik ngomel ke Oyen karena dilarang mukbang, padahal di episode sebelumnya juga mereka memurnikan kekuatan guntur hitam ini tanpa ada masalah. Shoyan menjelaskan bahwa dalam kondisi biasa guntur hitam memang tidak menimbulkan banyak ancaman dan gaskeun aja kalau mau dimukbang gitu kan. Namun ketika Shoyan baru saja menjelaskan bahwa hal yang membuatnya memilih untuk pergi menjauh bukanlah guntur hitam, melainkan agar mereka tidak sampai membangunkan si naga emas. Hingga tiba-tiba saja iklan. Kekuatan guntur emas yang dahsyat mengguncang seluruh kolam petir void dan menandakan bahwa sosok yang lagi digibahin ternyata sudah bangun dari tidur panjangnya. Shoyan benar-benar tidak mau mencari gara-gara dengan makhluk mengerikan ini, namun karena si naga emas sudah kepalang bangun dan menganggap mereka sebagai ancaman, tuan muda ketiga keluarga Shou tidak memiliki pilihan kecuali melawan. Naga emas menembakkan kekuatan guntur dahsyat sehingga Shoyan pun langsung memerintahkan Beilong Wang untuk menahannya. Awalnya Shoyan berharap Beilong juga bisa menyerap kekuatan guntur emas, namun ternyata guntur tertinggi itu masih terlalu kuat untuk boneka barunya sehingga Shoyan pun mengeluarkan armor naga Phoenix untuk melindungi dirinya. Naga emas melepaskan lebih banyak kekuatan guntur untuk menggeprek Shoyan, namun kekuatan pertahanan armor naga Phoenix memang dapat dikatakan sebagai salah satu yang terkuat di dunia sehingga masih dapat menahannya tanpa mengalami lecet barang sedikit pun. Satu-satunya kesulitan yang dirasakan adalah Shoyan harus menghabiskan terlalu banyak doki untuk melepaskan kekuatan puncak armor naga Phoenix, dan kalau ini berlangsung lebih banyak, mungkin dia akan lebih dulu bengek karena kehabisan doki. Untungnya naga emas tiba
tiba-tiba saja berhenti menyerang ketika kekuatan spiritual padat menyerbu ke dalam tubuhnya seperti air banjir hingga Shoyen sadar bahwa Guntur Pil itu sedang berusaha membentuk roh. Menurut sepengetahuan Shoyen, setiap objek spiritual membentuk roh maka dia akan menjadi sangat lemah di mana momen ini merupakan kesempatan terbaik untuk menundukkannya. Mendengar perkataan Shoyen membuat rasa lapar Yiwa kembali bangkit namun sekali lagi langsung dihentikan karena menyerang siapapun dalam kondisi lemah akan membuat mereka menjadi sama bejatnya dengan Antek Dajjal Lanhut maupun Aula Jiwa. Yiwa hanya bisa menengus kecewa mendengar perintah Shoyen namun tetap menuruti perkataan tuannya dan sama-sama menunggu dengan sabar hasil dari pembentukan roh si naga emas. Nah, tetapi ketika Shoyen dan Yiwa sedang menunggu dengan sabar, tiba-tiba saja energi penghancur meletus dari dalam tubuh naga emas yang menjadi tanda kegagalan pembentukan roh yang memang selalu menjadi halangan besar untuk objek spiritual. Shoyen melihat pemandangan di depannya dengan ngeri seolah sekarang paham kenapa entitas setinggi pohon Bodhi pun pada akhirnya gagal membentuk roh. Di antara seluruh objek spiritual yang Shoyen ketahui berhasil membentuk roh hanyalah api teratai pemunian iblis di masa lalu dan juga Yiwa yang menyatu dengan 6 api surgawi miliknya. Ketika melihat kondisi semacam ini, naga-naga hitam di sekitarnya langsung menyerbu ke arah naga emas seolah ingin membantu raja mereka untuk membentuk roh. Namun naga-naga hitam itu justru habis oleh energi penghancur yang muncul dari tubuh naga emas dan seolah tidak mau membiarkan rakyatnya berkorban, si naga emas pada akhirnya memilih untuk meledakkan dirinya sendiri. Naga emas jatuh dengan menyedihkan dan membuat Shoyen hanya bisa menatap iba pada Guntur Pil tertinggi yang masih lebih memiliki keselamatan saudara-saudaranya ketimbang kekuatan yang sejati. Karena tidak bisa melihat naga emas menghilang begitu saja, Shoyen pun mengajak Yiwa untuk mendekat berpikir untuk menawarkan bantuan agar si naga emas selamat dari kesengsaraan surgawi. Shoyen menyebut bahwa kekuatan yang terlalu besar di tubuhnya menjadi penghalang pembentukan roh dan selama naga emas mau menyerahkan kekuatan tersebut maka Shoyen dapat membantunya membentuk roh dengan sempurna. Naga emas tidak tahu dari mana datangnya manusia ini, namun karena sekarang dia sudah berada di ambang kematian, tidak ada hal lain yang bisa dilakukan kecuali memasrahkan dirinya. Shoyen baru saja menembakkan kekuatan api surgawi ke arah kepala naga emas dan membuat kekuatan guntur keemasan yang luar biasa meletus dari tubuhnya sebelum kemudian membentuk bayangan naga yang seluruhnya tersusun atas kekuatan guntur. Iya, naga guntur inilah yang menjadi esensi kekuatan naga emas dan setelah berhasil ditarik keluar, Shoyen pun memerintahkan Shoyi untuk segera memurnikannya. Shoyi langsung melesat ke hadapan naga guntur dan meledakkan kekuatan api teratai pemunian iblis serta sedikit kekuatan api pelahap kekosongan yang ada di tubuhnya. Baru setelah menggunakan kekuatan 2 api surgawi peringkat tertinggi itulah Shoyi dapat menyerap kekuatan naga guntur yang pada akhirnya berkumpul di tubuh Shoyen. Shoyen mengambil posisi lotus dan segera masuk dalam mode pemunian ketika merasakan dahsyatnya kekuatan 9 guntur emas yang membanjiri tubuhnya. Baru setelah kekuatan guntur dahsyat keluar dari tubuhnya, naga emas merasa dapat menyerap energi spiritual dengan jauh lebih mudah dibanding sebelumnya. Kekuatan spiritual tak terhitung jumlahnya sekali lagi menyerbu tubuh naga emas seperti air banjir dan ditambah dengan bantuan api surgawi Shoyen yang memurnikan seluruh energi itu menjadi sebuah benih spiritual. Maka sang penguasa kolam petir void pun benar-benar berhasil menyelesaikan pembentukan roh dan menjadi petir pertama di dunia yang memiliki kecerdasan. Naga emas melayang mendekati Shoyen dengan antusias karena saat ini dia sama seperti binatang kecil yang baru lahir dan siapapun makhluk pertama yang dia lihat akan dianggap sebagai
orang tuanya. Shoyan memahami kedekatan emosional yang dirasakan naga emas kepada dirinya dan segera mengelus kepala naga roh tersebut sebelum kemudian bergegas keluar dari dalam kolam petir void setelah membawa keuntungan besar yang dia dapatkan dari kekuatan penghancur 9 guntur emas. Nah, begitu keluar dari kolam petir void, Shoyan segera menunjukkan keterkejutan padat di wajahnya ketika melihat pemandangan Pulau Naga Timur yang jauh berbeda dibanding sebelumnya. Sekarang Pulau Naga yang dahulu nyaris saja hancur itu telah meluas sampai hampir 4 kali lipat. Bangunan-bangunan telah pulih seluruhnya dan dia melihat seluruh anggota suku Naga Void sedang serius berlatih di bawah bimbingan para tetua. Pemandangan ini membuat Shoyan tersenyum puas karena sejak awal dia yakin kalau Jian pasti dapat memimpin suku Naga Void kuno dengan sempurna. Tidak mau mengganggu latihan yang sedang berlangsung, Shoyan segera masuk ke area dalam Pulau Naga. Kemana lagi kalau bukan ke pavilion tamu yang menjadi tempat di mana Kanjeng Medusa masih menunggunya dengan begitu sabar. 久等了。 Medusa memuji Shoyan atas peningkatan kekuatannya selama memasuki kolam petir void sebelum kemudian momen berduaan cie-ciean kedua sejoli itu diinterupsi oleh kemunculan Jian yang langsung ngomel-ngomel karena Shoyan tidak kunjung kembali selama 2 bulan. Shoyan hanya tersenyum kecil sebelum kemudian mengutarakan rasa kagumnya secara langsung kepada Jian yang mampu memimpin suku Naga Void kuno sampai menjadi seperti ini hanya dalam 2 bulan yang singkat. Jian menunjukkan senyuman puas seolah bangga dengan pencapaiannya sendiri sebelum kemudian menyerahkan token penanda tanganan token perjanjian untuk bergabung dengan aliansi Rumah Langit dan meminta Shoyan menyampaikannya token tersebut kepada Abah selaku pemimpin aliansi. 哎呀，你快收下！ Tidak mau Jian memaksakan diri untuk bergabung karena saat ini hal terpenting adalah suku Naga Void kuno fokus untuk memulihkan diri sendiri dahulu sehingga tidak perlu ikut nimbrung dalam peliknya urusan daratan tengah. Namun Jian menyatakan bahwa keputusan ini sudah dia buat berdasarkan pertimbangan para tetua di mana selama ini mereka selalu berusaha membalas kebaikan orang lain dan oleh karena itulah yang Shoyan yang sudah menyelamatkan Naga Void 2 kali maka mereka akan membantu pemuda itu tidak peduli masalah apapun yang akan dia hadapi. Karena Jian sudah memutuskan demikian, Shoyan pun menerima niat baik tersebut sebelum kemudian pamit undur diri karena dia dan Medusa harus segera kembali ke aliansi. Jian hanya bisa menatap penuh kesedihan ketika melihat punggung Shoyan dan Teteh Cailin menghilang di dalam lorong spasial berharap bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersama namun segera mengendalikan diri karena mereka memiliki prioritas masing-masing untuk dilakukan. Sementara itu Shoyan telah tiba kembali di aliansi Rumah Langit dan segera disambut oleh senyuman lebar Abah yang tampak gembira melihat tidak hanya muridnya yang kembali namun juga murid iparnya yang sekarang telah menunjukkan peningkatan kekuatan luar biasa. Medusa tersenyum kecil sebelum kemudian izin Chow duluan memberi kesempatan Shoyan dan Abah mengobrol berdua sekaligus juga mencari waktu menemui putri kecilnya. Shoyan bertanya kepada Abah tentang perubahan yang terjadi selama kepergiannya dan Abah hanya menghela napas panjang ketika mengemukakan kekhawatiran saking muridnya yang hobi ngembolang ini tidak juga kembali selama berbulan-bulan. Abah sampai meminta Shou Yishan dan King Lin untuk pergi ke sarang piton 9 alam baka sebelum kemudian menerima informasi kalau Shoyan sudah pindah ke alam naga void. Selama waktu itu juga Yao Chen terus berharap-harap cemas memikirkan keselamatan muridnya di alam naga void. Namun sekarang muridnya sudah kembali dengan kondisi sehat walafiat, maka kepala aliansi Rumah Langit itu menyimpulkan kalau masalah Naga Void kuno telah terselesaikan. Shoyan sempat mau ngeprank Abah dengan berpura-pura muram sebelum kemudian menyerahkan token perikatan aliansi yang sebelumnya diberikan oleh Jian. Abah Yao Chen tampak begitu senang melihat token yang diberikan Shoyan karena bagaimanapun Naga Void kuno adalah sekutu yang kekuatannya tak bisa dibayangkan. Selesai dengan masalah Naga Void kuno, Shoyan pun mengalihkan pembicaraan pada undangan upacara obat klan Yao dan menanyakan rencana Abah terkait undangan tersebut. Yao Chen kemudian mengungkapkan keinginannya yang mendalam untuk mengukir nama kedua orang tuanya kepada tugu klan yang sampai sekarang belum berhasil dia wujudkan. 等待他们露出马脚了。
Shoyan bertanya apakah ada persyaratan tertentu untuk mengukir nama seseorang di tugu klan Yao dan Abah menjelaskan kalau siapapun yang mengukir prestasi besar untuk klan dapat melakukannya. Permasalahannya adalah Abah tidak tahu sebesar apapun prestasi yang dia miliki saat ini apakah dapat memberinya kesempatan untuk mewujudkan keinginan tersebut mengingat hubungan buruk di antara klan Yao dengan dirinya pada masa lalu. Mendengar itu Shoyan terdiam sebentar sebelum kemudian meminta Abah untuk melakukan apapun yang dia inginkan karena dia pastikan semua keinginan itu akan terpenuhi hingga membuat Abah merasa terenyuh melihat bocah nakal yang dahulu selalu bertindak sembrono itu sekarang sudah menjadi ahli tertinggi yang justru melindungi gurunya. Ih, merinding banget ngelihat kelakuan Shoyan, sumpah sih keren banget, sumpah keren.